Sambil nunggu Pak Bagas nulis, Pak Bella, tugas di mana? SD 2 Rawalaut, Pak. SD Teladan. SD 2 Teladan, mantap. Ya, harus jadi teladan juga di situ ya. Siap. Masih muda, udah dipanggil PPG. Iya. Masih muda kan Pak Bella, ini masih bujang kan ini? Masih, Pak. Bujangnya di sini apa bujang di mana itu? Bujang kalau di sekolah, Pak. Oh gitu ya. Kalau di rumah enggak? Enggak. Diawasin kalau di rumah. Ya. Gimana Pak Bagas sudah? Coba. Pak Bella kaget kali ya kok yang uji Pak Wahyudi. Kemarin udah dapat cerita, Kak, Pak. Oh, Dari ada bocoran ya? Iya. Dokter karya kemarin, wah, Cuman Handipah. kelihatan nggak, Pak? ya coba. Oh iya. Bacaannya ayat apa itu yang ditulis? Surah An-Nas, Pak, ayat 1 sampai 4 aja, Pak. Oh iya. Kul-kulan ya, kul wallahu Kul. berbinas. Qul a'udzu birabbin nas. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Minimal kita di depan murid tulis Arabnya ya jangan terlalu ini, jangan harus ngeliatin buku, balik lagi satu huruf gitu ya. Minimal lancar. Ya, Alhamdulillah. menangnya guru itu kan belajar duluan. Murid belum tahu, kita udah belajar tadi malam. Nah, itu kan. Jadi harus bijak-bijak bagaimana supaya kita menjaga di depan murid itu yang bagus gitu ya. Iya, Ya, Pak. baik, terima kasih Pak Bagas. Terima kasih, Lanjut Pak. ke Pak Bella. Pak Bella tugas di SD Negeri 2 Rawalaut atau dengan sebutan SD Teladan. Teladan. Saya juga sama menanyakan hanya 3 pertanyaan saja. Yang pertama tentang pengembangan kritikal dan kreatif thinking. Sudah tadi ya itu ya? Sudah, Pak. Oh ya, pertanyaan berikutnya berarti pendalaman materi ajar. Jelaskan materi ajar esensial yang Anda gunakan dalam perangkat pembelajaran yang Anda kembangkan. Bagaimana Anda memastikan bahwa materi tersebut dapat disampaikan dengan bermakna, secara bermakna dan mencakup dimensi pengetahuan, baik faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ya, silakan. Ya, terima kasih waktunya, Pak. Untuk perangkat ajar esensial itu perangkat ajar yang menjelaskan konsep-konsep berarti ya, Pak ya. Konsep-konsep dari setiap mata pelajaran, terutama mata pelajaran PAI. Saya mengajar kelas 4, 5, 6. Kalau untuk mata pelajaran PAI itu sesuai dengan panduan buku yang kita pegang, pembelajaran yang kita terapkan, biasanya menggunakan LCD atau pembelajaran yang menarik lah intinya untuk siswa, agar siswa itu mau melihat guru mengajar, mau bisa mendapatkan materi yang kita ajarkan, gaya kita mengajar di depan itu memang sangat diperlukan. Salah satunya kita rangkum dengan pembelajaran yang efektif, efisien, yang pastinya dengan waktu yang secukupnya dalam pembelajaran itu sendiri.
terutama dalam pembuatan RPP yang sekarang diperbaharui lagi dengan kurikulum Merdeka, khususnya untuk kelas 4, karena kami juga dapat kurikulum Merdeka baru tahun kemarin, itu untuk pembelajaran dan baru dikembangkan di tahun ini, khusus untuk kelas 4, 5, dan 6. Mungkin seperti itu Pak Wahyudi. Ya, baik. Tentunya materi itu kan ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognisi. Apa perbedaan dari tiga macam itu? Kalau yang untuk konsep itu materi-materi yang tersusun untuk setiap mata pelajaran, konseptualnya. Ya, jadi kita ini dalam pembelajaran itu diminta kita menghubungkan ataupun kita menggabungkan pembelajaran itu bukan hanya teoritis, tapi juga fakta di kehidupan, kemudian maknanya, kemudian bagaimana aturan-aturan yang harusnya kita laksanakan. Jadi biar kita mengajar dengan mendidik, apalagi kita ini guru agama kan, hanya mengajar. Kalau mengajar itu masuk kelas sampai ilmunya selesai. Nah, tapi kalau mendidik lebih pada kita menuntun anak itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita ini di Merdeka Belajar ini adalah itu tujuan kita. Mungkin kalau ada sudah belajar guru penggerak mungkin lebih paham itu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, bagaimana Bela ini kan pelajaran berbasis masalah, baik PBL-nya, kemudian proyek PJBL-nya dalam kelas. Mohon dijelaskan. Ya, kalau kami ambil materi tentang, contohnya saya ambil materi tentang Asmaul Husna, pertama pasti ditanya dulu, apa itu Asmaul Husna? Kalau di dalam kelas kami untuk bertanya, untuk memancing bahwa seberapa tahu dulu siswa itu tentang materi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Contohnya kalau materi Asmaul Husna, tanya dulu, apa itu Asmaul Husna? Gitu. Nanti ada yang respon jawab, apa ya? Oh, nama-nama baik dari Allah, atau enggak? Allah punya nama-nama baik itu apa ya namanya? Oh, Asmaul Husna, seperti itu Pak. Jadi kita memancing masalah dulu supaya siswa itu termotivasi untuk pembelajaran yang kita sampaikan, seperti itu. Hanya sudah kita pancing, sudah mereka mengeluarkan Maaf Pak, suaranya nggak jelas. kan ini berbasis masalah ya, PBL. Nah, kan tentunya kalau masalah itu kan ada penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian masalah
Suaranya tidak. Suaranya tidak Aduh, jelas, Pak. koneksinya susah ya. Iya, nggak nyampe. Ya, itu kan ada PBL ya, berbasis masalah ataupun pembelajaran berbasis masalah. Tentunya kan kita pancing dulu masalahnya keluar, habis itu kan ada menyelesaikan masalahnya supaya pembelajaran itu tuntas. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Iya, kalau untuk PBL sendiri, pertama kita pancing dulu itu masalahnya, apa yang perlu diketahui, apa yang perlu kita ajarkan. Habis itu diisi dengan materi-materi, contohnya kalau tadi itu Asmaul Husna, kita buatkan dulu kata-kata atau yang berbagai jenis yang ada untuk memahami Asmaul Husna itu sendiri. Setelah itu kita cocokkan. Kalau saya buat itu seumpama di PowerPoint membuat pasangan kata antara Asmaul Husna satu dipasangkan dengan artinya. Setelah itu nanti disuruh masangkan anak-anaknya. Setelah anaknya paham, baru kita kasih LKP di lembar kerja. Nah, setelah itu barulah jadi produknya, Pak, seperti itu. Salah satunya juga membuat kaligrafi. Oke, terima kasih penjelasannya. Kemudian seperti yang lain, minta dituliskan ayat. Ayatnya mungkin surat Al-Kafirun. Ya, ditulis. Ya, Pak. Oke. Sambil nunggu Pak Bella nulis dan nanti membacakan ayat. Setelah ini Pak Dodi ya. Woi, Pak Dodi ini tugas di mana, Pak Dodi? Ya, Pak. Saya di SMP 4 Bandar Lampung, Pak. Oh, SMP 4. Ya. Ada senior kita di situ, Pak Pratikno. Oh, siap, Pak, kita. Ya, Ikutin. saya tetangga beliau. Oh, ya, di perumahan itu ya, Pak. Beliau dulu Pak RT. Ya, Pak RT. Ya, sekarang geser ke saya Pak RT-nya. Iya. Sekarang beliau Wakak Sarpas, Pak, di sini. Oh iya ya, di SMK kepala sekolah deh itu. Minta kepala sekolah. Ya. Ada senior saya pramuka Pak Sutiono. Oh iya, Pak. Ya. Ah, Wak Tiut panggilnya. Wak, ya. Ya. Jadi Gimana Pak Bella udah? Kak. Oh, nggak usah dibuat kaligrafi. Dua ayat aja, Pak ya. Boleh. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke ya.
Dibaca ayat apa yang mau dibaca? Surat ini aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafirun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abidu ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Tinggal dilihat harokatnya. Ya ayyuhal itu hanya ha besar bahasa dulu itu. Ya ayyuhal kafirun. Jangan ya ayyuha. Ha kan kecil. Jangan ini, karena ayat ini kan mirip-mirip. Kadang-kadang bisa tuker-tuker. Nggak habis-habis ayatnya. Iya, suruh imam karena grogi baca kul. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud. Habis-habis ayatnya. Oh, perasaan cuma 7 ayat, oh ini jadi banyak ayatnya. Ada yang di belakang ingatkan, lakum dinukum walad dolin, amin. Buyar sholatnya. Terima kasih Pak Bella. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Pemahaman kita tentang pembelajaran juga, insya Allah ya sudah tidak diragukan lagi. Karena bapak-bapak, ibu-ibu ini kan rata-rata sudah berpengalaman, memang sudah jadi guru. Jadi kita tinggal menguji keaslian keguruan kita itu. Jadi mudah-mudahan sesuai, layak diberikan sebagai guru profesional.